Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Larasati dengan NPM 2023 01500237. Izin menjawab pertanyaan yang ada di LMS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Saya dari kelas R6C. Jadi pertanyaannya itu apa sih itu iklim organisasi? Jadi iklim organisasi itu adalah suasana kerja yang mempengaruhi perilaku dan kinerja orang-orang di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Kalau iklim organisasinya positif atau baik, maka karyawan tuh atau pegawai akan merasa nyaman, mereka semangat bekerja, mereka bisa bekerja sama. Sebaliknya, jika suasana iklim organisasinya itu negatif, maka mereka tidak nyaman, mereka sering konflik, tidak semangat bekerjanya. Selanjutnya itu, apa itu budaya organisasi? Jadi budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang menjadi ciri dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Jadi budaya organisasi dapat terlihat dari cara bagaimana karyawan atau pegawai bekerja sama, cara pemimpin mengambil keputusan, kedisiplinan, serta kebiasaan yang dilakukan di dalam lingkungan kerja tersebut. Jadi, jika budaya organisasinya itu bersifat positif atau yang baik-baik aja, maka karyawan atau pegawai atau anggota organisasi itu akan nyaman, semangat dalam bekerjanya, terus bisa bekerja sama, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai. Tapi sebaliknya, jika budaya organisasinya buruk atau yang gak baik, itu akan menurunkan semangat kerja anggota organisasi, terus menurunkan kinerja organisasi, terus serta tujuan organisasi itu tidak dapat tercapai gitu. Selanjutnya itu ada perbedaan dari iklim organisasi dengan budaya organisasi. Kalau iklim organisasi itu adalah suasana kerja yang dirasakan oleh anggota organisasi pada saat tertentu atau momen tertentu. Sedangkan budaya organisasi itu adalah suatu kebiasaan dan cara kerja yang menjadi ciri dari suatu organisasi atau suatu perusahaan yang sudah berlangsung lama. Itu ada budaya organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi memang budaya organisasi itu mempengaruhi segala aspek. Kenapa? Kalau budaya organisasinya baik atau positif, maka anggota organisasi itu akan disiplin, akan semangat dalam melakukan pekerjaannya, dan bisa bekerja sama sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu bisa tercapai. Tapi sebaliknya, jika yang bersifat negatif atau yang buruk, budaya yang buruk itu, maka karyawan tuh menurun semangatnya, terus menghambat kinerja suatu organisasi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tidak tercapai. Selanjutnya itu, bagaimana caranya untuk penerapan iklim dan budaya organisasi di lingkungan sekolah? Menurut saya caranya itu adalah ciptakan dulu nih ruang belajar yang menyenangkan dan nyaman gitu. Karena dengan adanya nyaman dan menyenangkan, pasti siswa akan bersemangat. Contohnya, jangan memulai pelajaran terlebih dahulu, cukup berikan ice breaking sebentar untuk menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan itu dulu. Kalau sudah tercipta, maka siswa akan semangat dalam belajarnya dan menganggap belajar itu menyenangkan. Nah, juga menciptakan kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi misalnya ketika diberi tugas dan sudah ditentukan deadline-nya, maka kan siswa akan bertanggung jawab tuh. Tapi bagaimana dengan siswa yang tidak bertanggung jawab? Punishment seperti mengerjakan soal tambahan yang sudah pernah dipelajari, kayak lebih mengulang sih.
Tapi kan biasanya tuh siswa atau siswi sering melupakan, karena pengalaman saya juga begitu waktu zaman sekolah. Tapi untuk soal hukuman yang kayak dibersihin kamar mandi terus dijemur di lapangan itu kurang tepat. Malah yang ada kenakan di siswanya, dia bisa ke kantin. Terus setelah dia bisa bertanggung jawab, waktunya ditentukan dalam waktu sejam, itu kan deg-degan dia tuh pasti. Dan di situ dia bisa berpikir untuk, oh iya, saya kedepannya harus bisa lebih bertanggung jawab supaya saya tidak merasakan pada hari ini gitu. Tapi setelah dia sudah bisa menyelesaikan itu, kita kasih hadiah, kasih reward. Tapi hadiah ini bukan hanya untuk dia, tapi untuk satu kelas gitu. Dan rewardnya ini kita berikan ketika ada satu kelas misalnya yang tidak bertanggung jawab. Nah itu kita kasih rewardnya di situ, momen itu. Jadi kata-kata motivasinya itu misalnya kita berikan beng-beng satu anak satu, dan diberikan kata-kata motivasi yang kayak, kamu harus bisa lebih semangat lagi ya, kamu harus bisa bertanggung jawab lagi ya, atau enggak, terima kasih kamu sudah bersemangat hari ini dan bertanggung jawab pada hari ini. Terus untuk siswa yang tidak bertanggung jawab itu kita bisa berikan kata-kata yang lebih mendalam, misalnya, kamu kedepannya semoga bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas kamu harus semangat dalam belajarnya, kayak gitu sih kurang lebihnya. Selanjutnya ada relevansi terhadap guru BK atau konselor terkait iklim dan budaya organisasi. Jadi kita sebagai guru BK harus bisa menciptakan rasa nyaman, disiplin, serta yang positif itu, agar siswa merasakan hal aman serta mudah berkembang gitu. Terus kita sebagai guru BK juga harus bisa menanamkan hal-hal kebiasaan yang baik, bertanggung jawab, serta bekerja sama pada siswa di lingkungan sekolah. Ini yang bisa saya contohkan dari ketika mengikuti kegiatan mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Evi. Ini jujur aja Bu, saya merasakan euforia yang menyenangkan gitu, perasaan yang menyenangkan. Jadi kayak pembawaan ibu ketika lagi menjelaskan, terus suaranya ibu yang bikin nyaman, terus kayak ngasih penjelasan tuh kayak bikin nyaman, kayak enak aja untuk didengar, sehingga tuh merasakan kelas tersebut tuh hidup kembali. Karena yang saya rasakan kelas sebelumnya tuh kayak saya merasakan mati, yang artinya kelas sebelumnya itu membosankan. Ketika Ibu Evi yang mengajar itu menyenangkan ketika lagi penyampaian materi. Dan ini bukan karena alasan paginya yang bikin saya ngantuk, karena saya memang merasa matkul pertama itu membosankan. Mohon maaf banget Ibu, dosen pertama juga menurut saya menyebalkan, tapi saya takut untuk menyampaikan ini. Tapi itu yang saya rasakan ketika matkul pertama, saya merasakan kayak mati, kayak nggak ada semangat untuk belajar hari ini gitu. Tapi ketika sudah Bu Evi masuk, menerangkan cara pembawaannya, cara mengajarnya itu menyenangkan. Karena sistemnya yang saya lihat dari Bu Evi itu menjelaskan, kadang juga suka sharing ke teman-teman di kelas. Jadi kayak ada pembelajaran baru yang nggak ada di buku gitu, atau pengalaman itulah yang menjadi pelajarannya. Sebaliknya yang negatif, ada yang nggak baik lah, itu saya akan ngantuk, saya akan ngantuk, saya nggak akan semangat untuk belajar, saya malas belajar, saya malas mendengarkan. Udah, jadi kayak pikiran udah kemana-mana aja, kayak duh cepet kapan selesai gitu. Dan semester ini adil banget Ibu. Di pertemuan pertama
maksudnya mata kuliah pertama itu semua dosen setiap harinya menyebalkan, tapi mata kuliah kedua atau mata kuliah terakhir itu pasti dosennya menyenangkan semua. Sebenarnya juga di hari Selasa dosen pertama itu menyenangkan, cara pembelajarannya juga enak, tapi saya tidak suka dengan mata kuliahnya. Tapi hari Rabu mata kuliah kedua saya suka dengan cara dosen yang ngajar, pembawaan dosennya juga saya suka, pokoknya enak lah itu, menyenangkan lah. Tapi saya tidak suka itu adalah mata kuliahnya tuh, karena itu berkaitan dengan teknik, terus lagi ya, hitungan, pengukuran. Saya tidak suka kuantitatif, saya lebih suka kualitatif. Saya lebih suka untuk ngobrol, wawancara gitu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Memang public speaking saya tidak terlalu baik, tapi kalau untuk ngajak ngobrol atau wawancara gitu saya suka dibandingkan kuantitatif yang isinya adalah angka. Mungkin kalau untuk contoh budaya organisasi yang buruk itu waktu zaman saya sekolah, Ibu, yang dimana seharusnya satu angkatan itu bisalah salah satunya atau beberapa orang itu masuk SMPTN gitu, tapi satu angkatan pada tahun 2020 yang dimana tahun angkatan COVID itu tahun lagi enak-enaknya cuma lewat seleksi nilai, karena biasanya kalau SMPTN itu harus ada tes gitu kan, ini enggak, cuma pakai nilai rapor gitu. Disitulah satu angkatan di sekolahan saya gagal semuanya. Kenapa? Karena ada kesalahan teknisi dalam pengisian data sekolah, dan yang melakukan atau yang menjadi teknisinya adalah seorang siswa seangkatan dengan saya. Disinilah saya nilai ada kelalaian. Orang ini memang benar-benar input data sekolahnya, bukan berkas siswanya gitu kan, bukan data-data input nama kita sendiri gitu, bukan. Ini data sekolah, benar-benar data sekolah. Itu kesalahan ada di situ teknisinya. Pengakuannya seperti itu. Kalau diingat lagi emosi banget. Tapi saya banyak tanya sama temen yang di beda sekolah, mereka baik negeri ataupun swasta itu dibantu oleh guru. Mungkin kayak pengumpulan data-data siswa itu murid boleh lah ngebantu, tapi seharusnya yang nge-input data sekolah, nge-input itu si guru. Ingat lagi saya masih emosi banget. Itu menurut saya jadi budaya organisasi yang buruk. Tapi kalau mau yang bagus tuh kayak gimana? Mungkin kalau tujuannya emang mau bikin mandiri, boleh, bisa. Tapi dengan cara diajarin nih anak yang menjadi operator ini atau teknisinya, diajarin sampai bisa, sampai yakin bener-bener dia tidak akan melakukan kesalahan gitu. Tapi kalau mau lebih aman lagi, iya udah di bagian teknisi data sekolah itu pihak sekolah yang lakukan. Tapi kalau di bagian data-data siswa itu menjadi tanggung jawab siswa, jadi masing-masing punya tugasnya gitu. Itu sih menurut pandangan saya terkait budaya organisasi, baik yang negatif atau yang positif gitu. Pendapat saya tentang penerapan iklim dan budaya organisasi yang baik di lingkungan sekolah itu, pertama, bikin dulu nih suasana nyaman, tenang, tentram, damai. Ketika sudah terkumpul, sudah tercipta, maka kegiatan KBM itu akan bisa berlangsung dengan baik. Dan artian siswa sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dan menganggap belajar itu menyenangkan. Kedua, disiplin tetap, tapi tidak untuk menekan, tapi juga mengajarkan mereka untuk bisa bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab atas tugas-tugasnya, bertanggung jawab atas tindakannya. Terus untuk guru, karena tadi sudah bahas tentang iklim organisasi,
Maka budaya organisasi yang baik dan positif itu, yang pertama kita juga harus bisa mencontohkan hal-hal kebiasaan yang baik-baik, dalam artian misalnya masuk ke kelas tepat waktu, terus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, memberikan penjelasan ke siswa yang buat siswa tuh mengerti gitu, sehingga kegiatan KBM itu akan berlangsung dengan baik dan semestinya akan berjalan dengan lancar. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.